Halo halo, selamat datang semua yang udah nungguin writing class amatiran. Thank you banget nih udah mau belajar bareng kita. Gua nggak nyangka banget sampai mau 300 orang datang gitu buat daftar buat ikutan writing class amatiran ini. Sebelumnya gue mohon maaf dulu nih karena rencananya kan kita bakal live stream ya. Cuman setelah dites koneksi segala rupa, di sini juga hujan gede banget. Takutnya nanti kualitas video sama audionya jelek yang berdampak pada informasi yang diberikan nggak optimal gitu. Jadi ya udah buat video perdana ini kayaknya bakal gua rekam aja gitu. Jadi makanya gua sekarang kasih link video alih-alih kasih link buat live stream. Tapi nggak apa-apa. Ini semua informasinya udah gua bikin. Jadi ada baiknya juga sih jadi video karena lo nanti bisa bolak-balik gitu. Bisa kalau ada yang kurang jelas bisa balik lagi. Oke? Nah sebelumnya gue mau bilang halo dulu buat semua orang yang datang. Terima kasih banget udah berminat mau join belajar bareng kita tentang kepenulisan. Kenalin dulu nama gue Ben Ariandia Sarawan. Gue adalah seorang copywriter, content writer, dan content planner di salah satu digital agency di Bandung. Dan gue juga adalah seorang blogger, gue nulis di blog pribadi juga, sama gue nulis di blog Watchman ID. Kalau lo ininya di Twitter, social base-nya di Twitter, ya mudah-mudahan tahu sih Watchman ID gitu. Dan kalau ada misalnya Watchman ID ngeluarin artikel, nah itu biasanya gue yang tulis. Dan gue juga adalah seorang elite procrastinator, artinya gue adalah orang yang suka menunda-nunda tapi dengan cara yang elit. Nanti kita akan bicara lebih jauh lah tentang itu karena itu jujur ada hubungannya dengan kepenulisan. Trust me on that, oke? Okay? Nah, ini name handle gua Ben Periman. Nah, itu ada Twitter, Facebook, Instagram, Medium, Quora, YouTube. Kalau lo misalnya nemu nama Ben Periman, nah itu gua gitu. Jadi ya gitulah. Nah, seperti overview dulu nih sebelum kita masuk kelas. Jadi 2 atau 3 slide ini gue dedikasikan buat orang-orang yang nyentang pengen jadi mata-mata, pengen tahu kelasnya kayak gimana gitu. Daripada penasaran nih, gue kasih deh rencana gue dari awal sampai akhir gitu. Nah, jadi si writing class amatiran ini akan berjalan selama 12 bulan, yaitu dari Januari sampai Desember 2021 gitu. Dan itu banyak banget. Gue udah ngerancang kurikulumnya, gue udah ngerancang kelasnya, dan semuanya itu gratis. Target gua itu semuanya gratis. Kenapa gratis? Karena satu itu challenge buat diri gua pribadi. Gua bisa nggak ya bikin rutin gitu konten yang bermanfaat selama 1 tahun ini gitu. Dan yang kedua, gua pengen nolong orang-orang yang sama kayak gua kayak dulu, yang pengen banget nulis tapi nggak punya duit buat ikutan kelas dan bingung nggak tahu harus belajar dari mana gitu. Jadi ya semoga selalu gratis ya. Ya maksud gue niat gue dari awal tuh pengen ngasih gratis gitu. Semoga selalu gratis, semoga gak kenapa-napa, semoga gue gak dikasih alasan yang sangat kuat buat narik iuran, yang semoga gak terjadi lah gitu. Oke? Nah ini rencana gue selama 12 bulan ke depan, yaitu untuk kepenulisan kelas-kelasnya ini gue bagi jadi 6 season, dan 6 seasonnya ini tiap seasonnya ada 2 topik gitu. Nah yang season 1 misalnya nih dari Januari sampai Februari, nah itu kita ngebahas tentang kepenulisan dasar dan kepenulisan profesional. Nah itu kepenulisan dasar itu ya basic writing lah. Apa sih yang lo butuhin ketika lo mau jadi penulis gitu, apa yang harus lo latih, apa yang harus lo lakukan gitu. Dan kepenulisan profesional itu diambil dari pengalaman gua sebagai content planner, content writer, sama blogger juga gitu. Jadi apa aja sih yang diperlukan atau dilakukan ketika kita harus menulis secara profesional, yaitu dibayar sama orang gitu. Nah itu kita bakal belajar lebih dalam lagi gitu. Apalagi buat lo yang misalnya ngejar cuan nih di kelas kepenulisan ini, lo ngejar gimana sih cara cari duit dari nulis gitu. Nah itu nanti gue juga bakal kasih caranya. Nah ini season 2, season 3, season 4, season 5, season 6
intinya semua season ini gue pengen ketika lu beres, maksudnya kalau lu ngikutin ya, kalau lu ngikutin semuanya, outputnya adalah gue pengen lu ready punya satu soft skill nulis, biarpun nggak cuman ya biarpun masih basic bilangnya, tapi at least lu udah pede, kalau oke, gue ternyata bisa kok nulis gitu. Ya itu outputnya, ya doakan aja semoga berhasil lah gitu ya. Nah, disclaimer dulu sebelum masuk kelasnya. Jadi buat lo yang penasaran, ini siapa nih orang main bikin writing class gitu, emang jago gitu kan? Nah, gua nggak jago sih, jujur. Gua aja baru 4 tahun nih nulis gitu, baru 4 tahun nulis, ya nulis blog, terus nulis artikel kayak gitu. Gue juga baru 2 tahun kerja di agensi digital, 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. November kemarin gue baru 2 tahun gitu. Nah, gue juga bukan penulis bersertifikat ya. Kalau gue punya sertifikat ya ngapain gue buka kelas gratis kan, mending buka aja terus bayar gitu. Tapi karena gue tidak punya bersertifikat, ya udah gue kasih gratis aja gitu. Dan gue belum nerbitin buku, gue belum punya karya yang bisa dibilang sangat dibanggakan lah gitu. Jadi buat lo yang nanya, lu siapa jago bikin kelas? Kagak, asli kagak. Gue belum punya apa-apa, cuma ada blog doang gitu. Ya tapi balik lagi itu di poin terakhir, gue cuma pengen bagi ilmu aja gitu. Dan yang satu lagi nih, ya gue mau langsung aja ya to the point, gue buta warna, gue nggak bisa desain dan gue nggak bisa gambar. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya si presentasi ini tidak ada visual yang menarik atau yang spesial gitu, karena ya gue nggak bisa desain, nggak bisa gambar gitu. Jadi gue pakai PowerPoint seadanya, tapi gue jamin informasi yang ada di sini itu semuanya ada, semuanya lengkap. Jadi yang bisa lu pakai itu kena lah gitu poin-poinnya. Oke, nah lanjut aja ya, langsung kita ke Writing 101. Nah, buat lo yang pengen jadi penulis tapi bingung harus mulai dari mana, ini kelas yang paling cocok gitu. Kenapa? Gue juga kayak gini dulu 4 tahun lalu. Gue pengen banget belajar nulis tapi nggak punya duit buat ikutan kelas orang lain. 50.000 pun gue nggak punya duit gitu. Dan gue juga ini istilahnya pengalaman berdarah-darah ya. Cerita aja sedikit, gue waktu dulu belajar nulis, gue sampai nebeng di satu restoran. Itu gue cuman beli es teh 5.000, tapi gue di sana bisa sampai 8 jam. Gue ya basically gue nebeng wifi gitu, tapi ya itulah yang gue lakukan gitu. Dan semoga lu nggak sampai kayak gitu. Semoga lu nggak sampai kayak gitu, karena yang waktu itu gue lakukan ya ini, gue mencoba menemukan formula gimana sih gue cara jadi penulis gitu. Dan ini udah gue rangkum semua. Ya udah, kita langsung aja belajar, oke? Nah, sebelumnya gue mau nanya dulu nih, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar lu pengen nulis? Kenapa gue nanya ini? Jawabannya disimpan aja dalam hati. Nah, kenapa gue nanya ini? Karena semakin besar skala yang lu punya, semakin banyak hal yang harus lu lakukan gitu. Kalau lu misalnya, makanya di form registrasi gue nanya, lu kenapa pengen nulis? Ya gue suka pengen yang gratis aja gitu. Gue pengen belajar nulis aja. Tapi gue pengen belajar jadi penulis profesional. Nah itu tuh pilihan-pilihan yang sebenarnya akan mempengaruhi apa yang akan lu lakukan ke depannya gitu. Nah ini lu jawabannya di keep aja. Nanti kita lihat apa aja yang harus kita lakukan gitu. Nah sebenarnya kelas kali ini tuh ibaratnya gua ngebedah tulisan gua sendiri, yaitu My Writing Journey, sebuah perjalanan menjadi penulis amatir dari nol. Ini udah gua tulis hampir 1 tahun lalu. Itu gua ngebedah kayak, ya ini intinya kelas ini gitu. Gua ngasih tahu ke orang-orang, ini loh cara gini loh gua jadi bisa jadi penulis amatir tuh dari nol banget, bener-bener nol. Gua bener-bener nol. Ya one day gue pengen jadi penulis, tapi gue benar-benar nol. Aduh, gue harus tahu belajar di mana gitu. Nah ini caranya gitu. Jadi kalau misalnya lo mau baca juga, itu silahkan dibaca, ada di benpariman.medium.com. Itu udah gue pin, baca aja lengkapnya di sana gitu. Nah intinya untuk menjadi seorang penulis amatir itu ada 5 langkah.
pertama gitu. Nah, kenapa 5 langkah? Ya nggak tahu juga sih sebenarnya. Cuman buat gua waktu itu mau belajar jadi seorang penulis itu masih bingung banget. Masih bingung. Ini gua harus ngapain dulu ya? Ngapain dulu ya gitu. Nah, buat gua yang bingung, kalau ada step 1 kan enak ya. Ini loh, lo mau jadi penulis, ini loh langkahnya 1 2 3 4 5 jelas kan gitu kan. Jelas banget gitu. Nah, ya udah, ini udah gua susun, udah gua rangkum lah jadi 5 langkah pertama yang harus lu lakuin kalau misalnya mau jadi seorang penulis amatir. Ini kita masih basic, maksudnya masih general, penulis general, bukan penulis misalnya penulis buku, penulis artikel atau penulis puisi gitu. Ini kita masih basic dulu, kita istilahnya kita masih membahas esensinya jadi penulis aja gitu. Nah, oke. Nah, langkah ke-1 itu pertama tentu saja belajar menulis yang benar. Lu nggak akan bisa jadi penulis kalau lu nggak belajar gimana nulis yang benar. Kayak misalnya kita nggak akan pernah bisa nulis alfabet kalau kita nggak belajar cara nulis alfabet. Basic logiknya seperti itu. Nah, yang pertama banget itu lu harus temuin cara belajar yang paling efektif. Kayak gue nih ya, gue jujur asli gue nggak suka banget baca buku. Gue anti buku. Gue nggak bisa dibilang gue kalau lihat buku mual. Karena gue jujur gue bukan tipe orang yang seneng baca rentetan buku gitu. Nah itu kan kayak nggak masuk logik ya. Lo mau jadi penulis tapi nggak suka baca buku, ya nggak bisa gitu. Dan ternyata gue baca ternyata bisa. Kenapa? Karena setiap orang punya cara belajarnya masing-masing gitu. Ada yang cara belajarnya dari buku, dari huruf, ada yang belajar dari visual, ada yang belajar dari musikal gitu. Ini based on science ya. Ini based on science yang emang sudah diteliti lah gitu sama peneliti gitu. Dan ternyata gue bukan tipe orang yang seneng baca buku. Gue lebih seneng belajar dari visual spasial, dari gambar gitu. Dan gue juga bisa ternyata bisa belajar lebih efektif dari musikal gitu. Nah makanya gue belajar dari YouTube kepenulisan, karena ya itu ada audio sama visualnya kan. Gue belajar dari podcast juga dari audionya gitu. Dan gue belajar dari film gitu, karena film itu passion gue. Dan ya kalau kata orang sih, ketika lo belajar dengan passion ya lebih masuk gitu. Gila, gue kebanyakan ngomong gitu ya. Yaudah lanjut aja lah. Nah ini loh apa yang gue maksud, karena setiap orang itu punya cara belajar yang unik gitu. Semakin sesuai cara belajar kamu, semakin banyak informasi yang nempel dan terserap. Percaya deh, kalau lo udah nemuin cara belajar yang paling efektif, yang menurut lo paling efektif gitu, nah itu bakal gampang nerap asli. Dan ini yang gue lakuin waktu belajar kepenulisan gitu. Gue belajar dari YouTube, dari podcast, dari film, karena itu sarana gue. Kalau misalnya lo bisa belajar dari buku ya good job, lebih gampang lagi, karena lebih gampang lagi, lebih banyak lagi sumber yang bisa lo pakai. Nah, karena gue nggak bisa, ya udah gue belajarnya dari 3 hal itu. Nah yang kedua, ketika lo mau belajar menulis yang benar, bingung kan harus belajar dari mana? Nah cara paling gampang itu cari mentor online. Mentor online di sini bukan mentor yang lu bayar, enggak, yang gratisan aja. Karena ya kita kan nggak punya duit gitu ya. Nah kita ya udah kita cari aja yang menurut kita bagus tulisannya. Nah ini cari penulis yang paling kamu suka dan punya gaya kepenulisan yang cocok dengan yang kamu mau. Ini gambar di kanan ini adalah tiga penulis yang awalnya gua tiru gitu. Jadi ada pepatah good artist copy dan great artist steal. Nah, gua mencoba mencuri apa yang mereka lakukan, bukan mencuri konten-konten mereka. Itu beda ya penjelasannya, artinya tuh sangat-sangat berbeda gitu. Nah, caranya gimana mencuri? Ya baca semua karya dari si mentor-mentor online ini, analisis gimana cara buatnya, dan mulai nih coba tiru tulisannya.
Itu gimana caranya? Kalau misalnya lu bingung, tenang, nanti ini gua jelasin di kelas kali ini. Dan yang ketiga, oke, misalnya ya lo udah mau udah tahu nih siapa, gua pokoknya mau ngikutin tulisan si Anu. Nah, terus gimana cara ngebedahnya? Gampang, nanti gua kasih nih. Yang pertama itu lo lihat topiknya dulu. Topiknya kira-kira dia senangnya nulis topik apa sih gitu. Terus lihat struktur tulisannya, mulai dari penyusun paragraf, visualisasi, pembuka, penutup, lihat kebiasaannya, lihat penyampaian pesannya, lihat value, sama lihat tips dan triknya. Bingung? Pasti sih bingung. Maksudnya ini masih ambigu kan ya? Masih ambigu. Terus ya gue harus mulai dari mana gitu. Tenang, ada penjelasannya lagi. Ini gue cuma mau ngasih tahu aja overview-nya, cara ngebedah tulisan itu seperti apa. Nah, ya kebetulan banget mentor online yang gue pilih itu ngeluarin seri kepenulisan gratis. Itu namanya Writing Craft, Mastering the Urge to Write. Nah, di kanan ini lo bisa lihat ada link-linknya. Ini juga diambil dari yang story gua, My Writing Journey, yang bisa lo akses di benparingmedium.com. Nah, ini adalah panduan utama gua lah dalam belajar kepenulisan. Ini adalah awal mula gua beneran serius banget belajar kepenulisan gitu. Dan ini istilahnya udah gua coba praktekin lah selama lebih 4 tahun itu. Dan semuanya yang gue dapat, pengalaman yang gue punya itu akan gue bagiin di Writing Class Amatiran ini. Jadi ya semoga lo bisa ikut lah dari awal sampai akhir. Nah, langkah kedua itu buat writer persona. Apa itu writer persona? Writer persona itu apa yang gue sebut sebagai gaya dan identitas yang unik dari seorang penulis. Nah, kayak misalnya yang suka sastra nih pasti tahu nih gimana sih gaya penulisnya si Pramudia gitu. Kalau misalnya suka literatur dari luar, gimana sih gaya kepenulisan George Orwell atau Ernest Hemingway gitu. Dan kalau yang di Indonesia misalnya si Teteh Marcella, Teteh gitu orang Bandung ya, intinya Mbak Marcella FP sama Mbak Dewi Dilestari itu kan buat yang suka baca tuh ngerti ya, ada perbedaan gaya penulis gitu. Nah, ini yang menurut gaya penulis itu adalah si writer persona ini. Nah, dengan menggunakan prinsip personal branding, semakin kuat writer persona yang kita punya nih, itu semakin unik dan semakin mudah kita akan dikenali pembaca ke depannya gitu. Jadi target kita bukan hanya belajar menulis, tapi juga kita harus punya gaya menulis yang unik masing-masing. Karena ya itu keunikan penulis ya dari gaya penulisnya kan gitu. Dan percuma kalau misalnya kita nulis tanpa tidak memperlihatkan writer persona gitu, kayak ngeblend aja, itu kan gak jadi unik ya, dan kita jadi susah dikenal sama orang lain gitu. Nah, gimana caranya bikin writer persona? Ya lo udah tahu kan artinya, tapi bingung nih, masih bingung. Nah, ini balik lagi ke kutipan Good Artist Copy dan Great Artist Style. Mulai dengan aplikasikan apa yang kamu pelajari dari mentor online yang sudah kamu tentukan gitu. Jadi intinya lo pelajarin dari si mentor itu, aplikasikan. Nah, pelajarinya gimana nih? Ini ada detail-detailnya ini. Gua dulu waktu jadi penulis, ini gua beneran pelajarin semua apa yang dilakukan oleh si Thaddeus Hauzy. Mulai dari melihat niche topiknya, niche itu kayak topik pilihannya lah, topik yang dia sering nulis tuh topik apa gitu. Mulai terus sampai penyampaian informasinya, storytellingnya gimana, sampai platform menulis dia di mana aja. Nah, ingat, mempelajari bukan plagiat. Lo mempelajari gimana proses dia nulis, bukan mempelajari konten apa sih yang dia tulis. Seperti itu. Jadi lo belajar balik layarnya, bukan ngelihat depannya. Nah, itu gimana caranya? Ya, ini pengalaman gue ya. Pengalaman gue tuh caranya seperti ini. Nih, jadi gue ngeliatin nih si Thaddeus Hauzy tulisannya. Nah, terus gue list apa aja yang gue temukan. Oh, dia suka nulis tentang komik superhero nih. Terus dia juga suka nulis tentang kepenulisan sama isu rasial. Bentuk jawabannya panjang-panjang dan detail ya. Terus struktur paragrafnya juga unik. Ada juga visual gambar, terus ada info-info yang jarang orang tahu, lengkap sama gambar dan sumbernya. Dan oh, ternyata dia nggak nulis di Quora ya, dia juga aktif di blog pribadi dan kolektif gitu.
gitu. Nah ini yang gue temukan dan ini yang harus lo lakuin. Lo harus tahu kira-kira apa aja yang sudah penulis mentor online lo lakuin dan lo bedah kayak gini gitu. Nah itu setelahnya sesuaikan dengan standar kamu, sesuaikan dengan apa yang lo mau. Kalau misalnya dia Tadao Sauzi ini nulisnya tentang komik superhero, gue nggak suka komik superhero, gue sukanya science misalnya, gue sukanya sastra gitu, ya udah sesuaiin aja gitu. Dan setelah istilahnya bisa dicocokin dengan standar lo, nah ini target writer personal lo gitu. Nah ini kalau yang gue ya, kalau yang gue tuh gue pengen dikenal sebagai penulis artikel analisis mendalam. Nah gue juga pengen setiap tulisan tuh menarik, itu menggunakan teknik storytelling yang seperti tadi Sauzi lakukan. Gue juga pengen tulisannya itu sangat informatif, detail, dalam, dan intinya gue pengen tulisan gue juga banyak dibaca orang dan fokus pada kualitas data dan informasi. Karena ini yang si Tadao Sauzi lakukan. Dia nggak bikin tulisan yang abal-abal, clickbait, karena dia fokus pada kualitas dan itu yang gue mau. Nah setelahnya aplikasikan di setiap tulisan yang kamu buat gitu. Ini tuh jadi kayak copy baseline lah. Ini kayak guideline lo setiap kali mau nulis, ini lo yang harus gua kejar karena ini yang membentuk target writer persona yang lo punya. Nah lanjut langkah ketiga, yaitu timbun portofolio. Kenapa portofolio? Karena portofolio adalah harga diri buat para pekerja kreatif seperti penulis, desainer, videografer dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kan dokter dia harus punya degree ya udah kalau dia udah punya degree terus jam tayangnya lebih panjang juga kan berarti lebih menilai gitu. Nah sedangkan pekerja seni itu dinilainya berdasarkan apa yang dia sudah buat gitu. Semakin bagus portofolionya ya semakin mahal nanti harganya, semakin kelihatan kualitasnya gitu. Nah ada dua fungsi nih nimbun portofolio, yaitu yang pertama itu sebagai sarana latihan dan evaluasi ke penulisan. Ini kayak nanti lo bisa lihat pas portofolio, lo bisa tahu nih, gue udah banyak nulis segini, ini tulisan gue yang ini jelek yang ini. Nah itu kayak alat buat evaluasi lo lah gitu. Dan yang kedua itu sebagai sampel buat calon klien biar bisa ngelihat gimana kualitas dari tulisan kita. Terus, nah ini gue dibagi dua ya. Kalau nggak tahu kalau orang lain, tapi gue sendiri itu dibagi dua jenis. Ada dua jenis portofolio. Yang satu itu portofolio kasar. Itu ada tulisan harian atau mingguan yang nunjukin nih kalau lo adalah orang yang rajin dan produktif bikin tulisan biar cuman iseng. Dan yang kedua itu ada portofolio bersih. Itu kayak map tulisan terbaik lo lah yang lo siap kalau mau lamar kerja, ya udah itu yang lo kasih gitu. Nah ini kenapa dibedain? Karena balik lagi, kalau sekarang itu nggak cuman ngelihat CV lah ibaratnya gitu kan, pasti ada nanti orang-orang HR tuh ngecek kan, ini gimana nih, apakah produktif nggak nulis, terus nulisannya gimana gitu. Nah ini lo nunjukin gitu kalau gua tuh orangnya rajin dan produktif bikin tulisan loh gitu. Nah ini ada teman gua namanya Rico Singh, dia adalah seorang desainer tapi bisa dibilang dia adalah panutan gue lah dalam bikin konten produktif gitu, karena dia biarpun cuman iseng dia kualitasnya bagus banget dan gue nggak ngerti gitu. Gue ngerti sebagai orang yang bisa desain dan sebagai orang copywriting juga dia kontennya juga mantep walaupun cuman iseng gitu. Jadi kalau misalnya lo mau lihat aja di Instagramnya Rico Singh, dia juga aktif lah bikin yang iseng-iseng. Nah ini yang dinamakan sebagai elite procrastinator. Yang Rico Singh ini adalah dia yang menciptakan si elite procrastinator gitu. Nah, setelahnya di mana kita bisa bikin portofolionya? Portofolio kasar. Ingat, portofolio kasar itu portofolio yang menunjukkan kalau kita adalah orang yang produktif bikin tulisan. Nah, tentu saja karena ini sifatnya daily, ya maksudnya kalau mau dilihat rajin kan ya harus dilakukan rutin ya. Kalau dilakukan rutin, ya jelas paling rajin ya per hari gitu kan. Nah itu biasanya gue dulu pakai hanya di Quora karena ya gue kenalnya Quora gitu. Tapi sekarang ini udah banyak banget. Lo bisa pakai di Quora, lo bisa pakai di Twitter bikin thread, dan lo juga bisa pakai di Instagram sekarang bikin konten microblog gitu. Dan ada portofolio bersih juga, itu
gue pakai Medium karena waktu itu gue belum punya blog sendiri, belum punya website sendiri. Tapi kalau misalnya lu punya, which is better lah. Nah, di mananya udah tahu, sekarang gimana bikin portofolionya. Ini yang gue lakuin. Dulu pertama kali baru mulai, gue mencoba menjawab satu pertanyaan per hari di Quora. Nah, buat lo yang belum tahu nih, Quora itu adalah situs tanya jawab. Ya walaupun sekarang kualitasnya plumbing down lah gitu ya, karena banyak sampah lah gue bilang, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang merusak mutu kontennya. Tapi tetap lo bisa ngegunain Quora ini sebagai sarana portofolio kasar lo gitu. Target aja deh satu jawaban per hari. Satu jawaban itu bisa 250 kata. Lu ngejawab apa kek, misalnya ngejawab kalau ada yang nanya, nanti lu bisa nemuin tuh pertanyaan apa sih, film anime apa sih yang lu suka. Nah lu jawab tuh 250 kata aja sehari gitu. Itu menurut gua satu baby step yang sangat berpengaruh buat lu ketika mau belajar jadi penulis ke depannya. Atau misalnya kalau gua nggak suka Quora, nah ya udah lu bikin aja tuh satu thread per hari. Ya bisa 250 kata atau lebih, karena satu tweet itu kan kalau nggak salah 180 kata ya. Ya intinya gitu. Atau enggak bikin satu microblog per hari. Nah ini yang gue bilang si Ricosing ini juara, karena dia bukan microblog sih jatuhnya, tapi ya konten aja, konten produktif gitu. Nah lu bisa ngecontoh dia bikin microblog per hari. Kontennya bebas, terserah. Jangan dulu ngelihat wah gua harus masuk niche ini nih. Enggak, ini intinya adalah buat lo yang baru mulai, intinya adalah ngebentuk, membiasakan lah gitu. Dan portofolio bersih itu satu artikel per minggu 500 kata. Kenapa 500 kata ya? Lo punya 7 hari bikin satu hari 100 kata, kayaknya gampang banget kan. Nah itu portofolio yang lo perlukan. Tujuannya apa? Tentu bikin belajar nulis jadi rutinitas kita setiap hari. Karena kalau kita jadi sudah rutinitas, akan terbentuk habit. Dan kalau kita sudah terbentuk habit, akan tercipta satu nilai yang bermanfaat buat kita. Percaya deh, gue juga nggak percaya dan ternyata ya kejadian dan percaya jadinya gitu. Nah, satu kalimat buat kalian yang mau melakukan nimbun portofolio itu, pastikan konten yang kamu buat itu berkualitas. Kenapa? Karena ingat, yang mau kamu timbun itu portofolio. Memangnya mau dilihat sebagai penulis yang senangnya bikin konten udahlah seadanya aja, yang penting ada. Bayang nggak misalnya ada HR gitu, wah ini rajin dia update sehari sekali gitu, tapi ya kontennya gitu doang, ini mah kelihatan gak niat gitu. Nah ini yang harus lu hindari gitu. Yang mau lu timbun itu portofolio, kualitas diri lu sendiri. Kalau lu cuman bikinnya ya nggak niat gitu seadanya, ya udah orang lain akan melihat seperti itu. Makanya gue bilang pastikan konten yang kamu buat itu berkualitas. Nah, langkah keempat itu cari komisi nulis. Oke, buat yang mau cuan dari nulis nih, gue kasih ya tipsnya. Ini juga pengalaman gue dari pribadi nih. Itu ya nulis, kita kalau komisi nulis ya udah berarti sudah masuk ke dunia nyata, dunia bisnis gitu ya. Nah ini kenapa kita harus cari komisi nulis itu, karena jika sebelumnya kita fokus nih ke pengembangan penulisan secara internal, sekarang kita saatnya nyari feedback dari eksternal. Buat apa sih cari feedback dari eksternal? Ya biar kita nggak jadi katak dalam tempurung, biar kita nggak terkukung nih dalam kreativitas kita sendiri, biar kita nggak bilang ini mah karya gue bagus banget gitu, padahal kalau kata orang meh gitu kan. Nah ini yang harus kita lakukan. Nah ini ada 3 hal nih yang bakal lu rasain gitu ya. Yang pertama, lu bakal rasain kalau cari klien dari nulis itu susah banget, apalagi buat orang, buat kita nih yang baru belajar nulis itu susah banget. Nah begitu lu belajar lagi, nah terus lu memutuskan oke, kayaknya gue udah bisa nih cari cuan dari nulis gitu.
susah men, asli susah. Gua juga baru ya hampir 8 bulan kalau nggak salah bisa dapat cuan, dan itu pun ya aduh meneng lah gitu. Nah itu yang ketiga, cari cuan yang gede dari Reels itu susah. Awalnya aja cuman bikin artikel gitu cuman 10.000 gitu kan, dan lu harus mikir gitu jauh. Nah itu cari cuan yang gede dari situ susah boy, gue juga ngerasain tuh. Jadi intinya kita harus cari komisi nulis biar bisa berkembang gitu, biar kita nanya nih sama diri sendiri, gimana ya biar tulisan gue sesuai dengan apa yang orang lain minta. Itu tulisan pertanyaan yang harus lo pegang ketika lo memutuskan untuk cari duit dari nulis. Karena lo nulis bukan buat lo sendiri, lo nulis berdasarkan permintaan orang lain. Kalau lo nggak sesuai ya lo nggak kepake gitu. Nah, jadi buat gue awal-awal itu cuan jangan dulu jadi target. Itu kayak ya misalnya ada orang ya lu misalnya menawarkan jasa ke orang gitu, terus lu punya gua promosiin deh ya nih, gua bikin artikel nanti tarifnya segini ya gitu. Gua kalau jadi orang itu langsung lihat lu siapa gitu kan, gua belum tahu kualitas lu kayak gimana udah mau cuan aja gitu. Itu nggak kayak ya nggak logis lah gitu, kayak beli kucing dalam karung, nggak tahu lu mau beli apa, nggak tahu lu bisa ngedeliver apa, nggak tahu performance lu kayak gimana, tapi lu udah minta cuan kan ya nggak logis aja. Jadi makanya daripada langsung cari cuan ya udah kita mending pantesin diri dulu nih, tambah pengalaman. Caranya gimana? Satu, cara pertama yang gue lakuin itu dulu adalah freelance. Ada situs-situs freelance lah kayak Seribulancer, kreasi.co.id kayak gitu. Nah ini iseng-iseng berhadiah. Kenapa? Karena lu kudu punya portofolio yang mantep. Itu biar bisa gelut sama yang lain. Ya buat awal-awal ya jelas susah karena lu gak punya portofolio kan. Jadi lu harus ngebangun dulu nih, ngumpulin portofolio yang bagus-bagus gitu. Terus cara kedua itu lu mencoba menawarkan diri ke teman-teman lu mungkin yang punya dagangan gitu. Lu cobain tawarin, lu punya dagangan kan di Instagram gitu, mau gua tulisin gak caption-captionnya gitu. Kasih aja trial dulu, ini gua kasih sebulan dulu ya. Nanti kalau misalnya lu cocok, ya udah lu bisa hire gua kayak gitu. Dan ini gua nggak ngelakuin ini karena waktu itu gua nggak main Instagram juga, dan gua lebih fokus ke yang ketiga. Bro, lu tahu nggak sih blog atau media yang terima submisi artikel berbayar gitu. Nah, ini gua nyari nih dulu aktif, nyari kayak gimana ya gua bisa ngirim blog-blog atau tulisan gue yang bisa dibayar. Nah dulu dapat tuh gue ada ciayo.com, dia blog anime bukan anime ya, pop culture lah bisa dibilang gitu. Nah gue di sana coba-coba kirim, lumayan 50.000 satu gitu kan. Buat awal-awal tuh sangat-sangat bermanfaat sih kalau kata gue. Nah itu 3 cara, dan kalau misalnya lu punya cara yang lain ya silahkan, kenapa enggak gitu. Nah yang ketiga lagi harusnya keempat ya, salah. Oke, nggak apa-apa. Nah ketika lu gagal lagi ya udah coba lagi. Kalau orang Sunda mah wayahna gitu. Cari gaya yang nulis pas itu ya susah gitu, harus butuh banyak percobaan. Dan jangan mimpi buat punya follower banyak gitu ya. Baru mulai gitu, jangan mimpi dulu, ya realistis aja lah. Lu juga bakal banyak ditolak sama klien, lu bakal banyak ya gue udah nulis bagus kok ditolak ya, freelance gue nggak tembus gitu. Dan lu juga udah nulis bagus nih di blog tapi trafficnya yang baca cuman 2-3, terus ya wajar, itu sangat-sangat wajar, dan ya itu yang harus lu alamin gitu. Dan lu juga bakal banyak kalah saing sama penulis lain, mau di Quora, mau di blog ya, by traffic kayak by konten kayak, itu wajar gitu. Tapi ya ini yang harus lu lakuin sih, fokus aja ngembangin diri sendiri. Itu nggak usah lu ngeliatin orang-orang lain lah. Menurut gue itu useless juga sih, buat apa hanya membandingkan diri sendiri dengan orang lain tapi ya ujungnya nggak ada manfaatnya gitu. Usaha aja, usaha grinding, kalau gue sebutnya tuh hustling, grinding, karena gue percaya banget usaha itu nggak akan pernah ngehianatin hasil. Nah
ada satu quote ini dari salah satu penulis favorit gue, walaupun gue belum pernah baca karyanya, tapi gue ngelihat iklannya di YouTube dan gue wow, dia favorit gue gitu. Nah ini di satu titik lo bakal berkata oke, gila ini tulisan gue jelek banget. Gila gue nggak tahu nulis apa gitu. Ya udah nggak apa-apa, it's okay. Yang harus lo lakuin itu bertahan ketika lo ngebuat tulisan yang jelek, it's okay gitu. Kalau lu nggak bertahan, kalau lu nggak mencoba improve, ya lu nggak akan pernah tahu, lu nggak akan pernah bikin sesuatu yang bagus kayak gitu. Ini dari David Mamet. Lo kalau mau lihat silahkan lihat iklan search di YouTube David Mamet Masterclass. Nah juara deh itu. Oke, dan kita mulai ke langkah terakhir, yaitu ulangi langkah ke-1. Masih inget gak langkah ke-1 apa? Gue juga lupa. Oh enggak, langkah ke-1 itu adalah belajar menulis yang benar. Nah, belajar menulis yang benar. Nah, belajar terus gitu. Itu yang mau gue tekanin. Lo kalau mau mulai jadi penulis amatir, belajar terus, belajar terus. Tapi nggak harus belajar kayak Uwan ya. Ya, waktu luang belajar, waktu senggang belajar gitu. Dan belajar nulis itu artinya belajar nyobain banyak gaya tulisan. Dan ini yang gue lakuin. Yang gue lakuin itu satu, itu kayak si ini bagus nih, gue cobain nulis kayak dia. Terus si ini topiknya, pemilihan topiknya bagus, gue cobain terus wah dia perspektifnya bagus nih, kayaknya gue bisa deh nerapin di tulisan gue. Nah itu yang gue lakuin. Jadi intinya semakin banyak kita nulis, semakin banyak kita belajar, dan ujungnya juga semakin mantep tulisan yang kita buat gitu. Nah ini yang gue lakuin. Ini diagram, jadi ini gue buat seadanya ya. Gue balik lagi, gue nggak bisa desain, nggak bisa gambar, tapi semoga bisa mengerti lah. Nah ini gue dulu nyobain nulis kayak Teddy Sauzi. Gue nulis tuh, gue cobain nulis kayak dia gitu. Gue nulis satu jawaban. Terus ketemu nih sama Malcolm Gladwell. Gue suka nonton dulu dia di TED-nya. Terus ada juga podcastnya. Terus gue coba analisis, dia kalau ngambil perspektif kayak gini ya. Ternyata storytellingnya kayak gini ya gitu. Nah terus ketemu lagi gue sama Sir Ken Robinson, dimana dia bisa menyampaikan satu topik dengan segar, walaupun topik tersebut berat. Tentang education, tentang climate change kayak gitu. Nah itu gue belajar lagi tuh. Ini kan kelihatan nih ya arrow-nya nambah. Jadi dari ceritanya tuh gue dapat skill 1, begitu gue analisis yang Malcolm Gladwell, plus skill 1, nambah skill lagi. Terus gue belajar dari Sir Ken Robinson, plus 1 lagi gitu. Nah yang selanjutnya gue juga pengen nih belajar analisis film gitu, bikin artikel. Nah terus nambah lagi tuh, nambah cabang di sini, nambah cabang karena nanti di sini bakal ada arrow lagi, nambah lagi gitu. Tapi tetap ini gue ambil pelajarannya, terus nambah lagi. Nah terus karena gue di digital agency, wah kayaknya gue harus belajar nih copywriting biar nanti pas pitching bisa goal. Ya udah gue belajar lagi nih sama Morjanda atau Michael Janda. Ya belajarlah gue copywriting. Nah terus sampai saat ini gue masih belajar nulis juga gitu. Dan targetnya sih gue mau belajar skenario film, belajar dialog film, belajar dramatic writing. Itu masih banyak lah, dan ini yang harus kita lakukan nih. Belajar apa lagi, ke siapa lagi ya gitu. Kalau misalnya itu lo mau jadi penulis writer, jangan pernah berhenti belajar, karena there's always room for improvement. Selalu ada ruang buat bisa berkembang. Dan ini yang gue harapkan lo lakuin begitu tahu apa yang harus lo lakukan ketika mau memutuskan mau menjadi seorang penulis amatir. Nah, satu quote lagi yang jadi favorit gue dari Ernest Hemingway, penulis Inggris kalau nggak salah, gue lupa. Nah, dia bilang writing is easy, gampang. All you have to do is sit down at the typewriter and bleed. Nulis itu gampang asli. Yang cuma lu lakuin itu duduk di depan komputer lah bisa dibilang, dan berdarah. Otak lu berdarah mikir gitu.
mikir kayak aduh ini gue harus nulis apa ya, nulis kayak gimana ya cara nge-ekstrak informasi ya, gimana cara menjelaskan informasi kembali kepada pembacanya ya gitu. Dan ya itu yang gue rasain belajar gitu, dan itu yang akan lo rasain juga kalau misalnya lo fokus mau belajar dari penulis amatir. Nah, udah 5 langkah, kita recap dulu ya. Nah, recapnya itu yang pertama itu kita belajar menulis yang benar. Itu kita belajar cari tahu dulu gimana cara paling efektif buat belajar menulis. Cari tahu dulu. Kalau misalnya lu kayak gue, lu nggak suka baca buku, ya udah belajar dari podcast, dari film, dari mana-mana yang bentuknya audiovisual. Nah, udah gitu masuk ke langkah 2, tuh dia buat writer persona. Lo mencoba membangun gaya kepenulisan lo sendiri. Nah, itu tadi udah dijelasin banyak, itu ngebedah si penulis mentor online yang lo pilih, terus disesuaikan dengan standar yang lo punya, yang sampai akhirnya itu jadi guideline setiap kali lo bakal menulis. Dan yang ketiga, timbun portofolio gitu. Itu portofolio yang kita udah tahu itu sangat pentingnya harga diri bagi seorang pekerja kreatif, apalagi buat penulis. Itu biar orang tahu nih, apakah lo orang yang produktif bikin tulisan, dan apakah tulisan yang lo punya itu berkualitas atau enggak. Dan yang keempat itu cari komisi nulis. Nah, ini buat lo yang udah siap buat masuk ke dunia nyata lah, siap berjibaku cari cuan. Nah, itu biar lo ngerasain taste of a real writing work itu kayak gimana, susahnya nyari klien, susahnya nyari cuan, terus gimana sih cara ngehandle kita bikin tulisan yang sesuai dengan si brief dari klien. Nah, itu. Dan yang kelima itu balik lagi kita ke langkah ke-1. Kita mulai belajar menulis lagi yang benar dari mentor yang berbeda, kita belajar lagi yang menulis yang benar dari medium yang berbeda. Jadi intinya never stop learning buat kamu yang mau belajar jadi penulis amatir, karena ya nggak akan ada beresnya, selalu ada ruang untuk improve. Nah, Parantos Sadayana alias udahan, terima kasih banget nih buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Thank you banget. Gue juga nggak nyangka bisa bikin kelas kayak gini. Sekali lagi gue mohon maaf nih ya kalau ini masih seadanya karena ini masih perdana. Tapi semoga ilmu yang lo dapat dari sini bermanfaat. Semoga ilmu yang gue kasih itu bisa lo gunain secara maksimal. Dan ya udah. Kalau misalnya masih kurang jelas atau ada feedback, nanti tolong kasih tahu ke gua. Kalau misalnya ada request ya mungkin ada request atau apa, ya kita chatting aja lah gitu. Nah, tapi sebelumnya nih kita masuk ke sesi tanya jawab. Itu ada seperti teaser lah buat kelas minggu depan buat yang mau ikutan. Nah, kelas di minggu depan ini kita akan belajar tentang researching sama storytelling. Nah, ada 3 poin utama, yaitu gimana sih caranya kita ngelakuin riset pas mau bikin tulisan. Ya ini kan kalau yang di Quora tuh ada topik namanya penulisan kreatif. Pertanyaan kayak gini itu yang paling banyak, karena kayaknya banyak orang yang nggak ngerti, aduh gue harus riset apa ya buat bikin tulisan kayak A gitu. Dan terus apa aja sih data informasi yang harus digali. Nah, itu ada trik-triknya sendiri, dan semakin lo tahu triknya, semakin efisien waktu yang bakal lo pakai. Dan yang terakhir itu gimana caranya bikin tulisan biar orang yang baca nggak bosan. Nah, itu ada namanya teknik storytelling. Dan di minggu depan bakal gue share balik lagi dari pengalaman gue, dari riset gue yang sudah pernah gue coba lakuin. Oke, kelas minggu depan itu akan tayang 17 Januari 2021. Nah, ini nggak live stream ya, ini bohong. Nanti ini video lagi kayaknya, karena koneksi gue kayaknya nggak kuat. Jadi sementara karena keterbatasan itu kayaknya bakal via video aja. Dan oke, sekarang masuk sesi tanya jawab.
Jadi buat kalian yang mau memberikan pertanyaan, buat yang nanya, mau yang diskusi, silahkan join Google Meet. Itu ditunggu hari ini mulai jam 7:30 sampai jam 9. Ada di linknya seperti itu. meet.google.com /BBP MGTK. Nah itu gue udah standby dari jam 19.30. Silahkan bertanya kalau mau diskusi, kalau mau nanya-nanya apa aja tentang kelas ini silahkan. Ya udah paling itu aja yang bisa gue kasih di kelas ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Silahkan diulang-ulang kalau ada yang kurang jelas. Kalau ada yang nanya langsung aja di Google Meet. Oke. Thank you banyak. Thank you banyak sih. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di kelas minggu depan. Thank you so much.